Adik-adik sekarang kalau jadi perawat, itu karirnya nggak cuma keperawatan aja ya, ada karir di manajemen. Secara undang-undang sekarang sudah dibolehkan perawat itu menjadi manajer, menjadi direktur rumah sakit. Jadi direktur utama rumah sakit, itu diperbolehkan. Jadi karirnya semakin terbuka luas dan kesempatan Anda untuk membuktikan bahwa perawat bukan profesi nomor 2 di bidang kesehatan. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita. Mengabdi namun tetap semua. Perawat Indonesia, bersama kita. Mengabdi untuk sehat menuju masa depan cerah. Hai sejawat perawat, kembali lagi di CNS, Channel Nurse Station. Dan yang harus kalian tahu, saya sedang berada di Lake Septel dengan view danau di sampingnya ini teman-teman. Untuk lokasinya ada di Cikarang, kalian bisa langsung cek aja di map sekarang juga ya. Dan untuk sekarang saya ingin podcast bersama Bapak Dr. Muhammad Agus Samsudin selaku anggota Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bapak dari daerah mana nih Pak kalau boleh tahu Pak? Saya kalau aslinya dari Magelang. Oh, Bapak asli dari Magelang. Kalau tinggal di Sekarang ini bolak-balik Jogja, Jakarta. Jogja, Jakarta, PP ya Pak ya. Dengan kesibukannya beliau bisa sempetin untuk hadir di sini teman-teman. Saya sebelumnya terima kasih banyak Pak udah sempetin untuk Sama-sama. ikut podcast di CNS nih. Ada beberapa pertanyaan terkait Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Saya sampaikan gitu Pak. Yang pertama nih Pak. Boleh nggak Pak ceritain sedikit tentang perjalanan Bapak sampai akhirnya bergabung dengan Konsil Kesehatan Indonesia dan apa yang mendorong Bapak untuk terlibat di dunia kesehatan Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya mulai aktif di kesehatan itu dengan menjadi dewas ya. Oke. Dewan pengawas di rumah sakit dari 2014. Oke. Terus kemudian dari 2018 saya mulai full ngurusin kesehatan. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan swasta. Dan setelah itu saya ikut seleksi untuk menjadi anggota konsil kedokteran waktu itu ya, 2020 melalui tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Jadi saya mewakili masyarakat dan kemudian kemarin ketika ada pemilihan lagi konsil kesehatan, ini ya Pak ya. saya mengikuti dan kemudian sebagai wakil dari masyarakat. Jadi harapannya tentu saja sih saya bisa menyuarakan suara dari masyarakat, termasuk tentu saja suara dari para perawat di Indonesia. Baik. Nah Pak, sebagai anggota Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI ini Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan sistem kesehatan di Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal regulasi dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan Pak? Ya, semenjak COVID ya, baik itu kita kan punya persoalan yang sangat besar. Betul, betul. Pertama terkait dengan kesiapan tenaga kesehatan, yang kedua terkait dengan kemudian shifting ada digitalisasi, dan yang ketiga adalah teknologi. Nah sekarang ini dari sisi regulasi memang dengan adanya undang-undang yang baru itu perubahannya cukup signifikan. Oke. Dan disinilah menurut saya kita harus mensikapi karena ini sudah menjadi undang-undang ya. Tidak bisa ditolak karena sudah menjadi, kalau mengubah ya nanti harus mengubah lagi di DPR. Nah, bagaimana kita mensikapi menurut saya perundangan yang baru ini, kemudian juga mereposisi sebenarnya apa yang harus kita lakukan khususnya di organisasi profesi. Oke, nah Pak ya. Membahas mengenai perjalanan. Setiap perjalanan ini Pak pasti kan ada tantangan ya Pak, lika-liku di setiapnya. Apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi atau yang dihadapi oleh Konsil Kesehatan Indonesia dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan dan profesionalisme tenaga medis, khususnya di tengah populasi yang terus berkembang ini Pak? Ada beberapa tantangan ya. Yang pertama adalah jumlahnya sendiri. Oke. Sekarang itu kan di Indonesia rumah sakit ada lebih dari 3.000. Tuh, klinik puluhan. Ya. Jadi model pengawasan, terutama dari praktek kedokteran ini kan jadi tidak mudah. Itu satu dari sisi jumlah. Kemudian yang kedua dari sisi distribusi. Semuanya mungkin 80-70% lah kumpul di daerah-daerah yang padat kan. Ya. Nah, jadi jumlah antara yang mensupervisi dengan yang disupervisi jumlahnya tidak berimbang. Agak balance ya Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
mekanismenya. Baik. Ya. Bagaimana sih mekanismenya? Sekarang ini dalam era digital kan setiap orang bisa ya. Begitu ada masalah di foto terus kemudian wah diviralkan nih ke mana-mana. Nah, sesuatu yang tidak benar bisa jadi menjadi persoalan, tetapi sesuatu yang benar pun kadang-kadang masih dipermasalah. Betul. Jadi tantangan tadi satu distribusi, kedua adalah perilaku karena ada digitalisasi ini. Ini yang menurut saya untuk pengawasan ya, Betul. khususnya untuk pengawasan seperti itu. Yang ketiga tentang kualitas. Kita harus menyadari bahwa kualitas tenaga kerja kesehatan di Indonesia itu bervariasi. Betul. Sekolah perawat saja misalnya, ada yang di Jakarta, ada yang di Aceh, ada yang di Rio, itu tentu saja bervariasi karena banyak hal ya. Geografis, karena tempat prakteknya, karena kemampuan dosen-dosennya, dan juga kemampuan muridnya. Memiliki inovasi masing-masing. Ya, dan juga tantangan di setiap daerah kan berbeda. Ya. Nah ini menurut saya, nah oleh karena itu yang bisa dikatakan sekarang bagaimana penyesuaian ya antara kemampuan dengan kondisi di lapangan itu seperti apa. Situasi ya Pak ya. Betul. Nah Pak, bagaimana sih Pak Bapak melihat, ini mengenai pandangan Bapak ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat pentingnya kolaborasi antara Konsel Kesehatan Indonesia atau KKI ini dengan lembaga-lembaga kesehatan lainnya, baik pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, Pak? Pemerintah tentu saja tidak bisa melakukan sendiri. Betul. Dan itu pemerintah harus sadar juga. Betul. Bahwa pemerintah nggak bisa nih kalau jalan sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama, partnership dengan seluruh pihak. Baik itu pihak swasta maupun pihak-pihak yang lain ya. Yang bersama-sama kemudian mencoba memperbaiki. Baik. Nah, yang paling penting kemudian adalah bagaimana kita bisa mempunyai visi yang sama untuk membangun dunia kesehatan di Indonesia ini. Nah, perannya kan tentu saja ada masing-masing. Betul. Mbak. Contohnya ikatan perawat. Bagaimana kemudian perawat-perawat kita itu menjadi kualitas ya, yang unggul, yang setara dengan luar negeri. Itu kan banyak faktornya ya, itu dari kurikulumnya sendiri, kemudian kemampuan orangnya, dan yang ketiga sarana prasarana yang ada di Indonesia itu sudah sama atau belum dengan di luar negeri, ya sudah menyesuaikan belum ya baik. Nah, tetapi di dalam konteks ini pemerintah nggak bisa sendiri. Kita harus saling memberikan input, memberikan feedback sehingga kita bisa sejalan karena kita punya tujuan yang sama. Yang kemudian yang mendapatkan keuntungan ada dua pihak. Satu dari misalnya perawat, ya perawat sendiri. Yang kemudian yang kedua adalah dari masyarakat. Karena kemudian mendapatkan pelayanan yang lebih bagus. Lebih baik ya Pak ya ke depannya. Nah Pak, peran KKI atau Konsel Kesehatan Indonesia sendiri nih Pak, sangat krusial dalam pengawasan terhadap profesi kesehatan. Bagaimana Bapak menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk memastikan standar kualitas profesi medis tetap terjaga Pak? Ya, ini satu tantangan tersendiri. Dengan jumlah konsil yang relatif sedikit ya sekarang konsil itu kan ada konsil dari tiap-tiap profesi ya, kemudian yang kedua ada kolegium ya, kemudian di dalam pengawasan itu kalau ada pelaporan kan ada majelis disiplin profesi ya. Nah dengan jumlah yang sangat besar, jutaan, tempat praktek yang ratusan ribu, geografis yang luas, ini tentu saja membutuhkan satu kerja keras ya. Betul. Dan kebetulan sekarang ini kan KKI yang sekarang itu kan merger ya. Iya. Dari konsil kedokteran dan konsil tenaga kesehatan. Nah, kami terus terang di dalam sedang merumuskan kembali bagaimana cara-cara yang lebih efektif yang pertama, kemudian yang kedua bagaimana cara itu menjadi mudah. Karena ada proses digitalisasi, yang terakhir juga murah juga. Betul. Ya. Jadi ini yang sedang kita rumuskan ya untuk pengawasan. Nah Pak, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk generasi muda Indonesia yang tertarik untuk berkarir sebagai perawat? Ya Pak, apa yang perlu mereka persiapkan untuk bisa berkontribusi maksimal dalam sistem kesehatan di Indonesia? Silakan Pak. Buat teman-teman perawat ya dan juga calon perawat, sekarang di dunia ini perubahan sangat cepat. Pertama, perubahan teknologi kesehatan sendiri. Kedua adalah perubahan digitalisasi. Dan yang ketiga adalah perubahan perilaku dari masyarakat secara umum. Nah, jadi kalau adik-adik perawat maupun calon perawat, ini tiga hal yang mesti diperlihatkan.
Adik-adik harus digital literasinya bagus, harus mengikuti tren teknologi ke depan seperti apa, dan juga paham dengan tingkah laku dari konsumen kita, behavior dari pasien-pasien kita. Apakah dia orang tua atau remaja, Gen Z, dan seterusnya. 3 hal ini yang menurut saya sangat penting, dan saya yakin kalau memiliki 3 hal ini, adik-adik pasti akan sukses dalam menjalankan karirnya. Oh ya, satu lagi. Adik-adik sekarang kalau jadi perawat, itu karirnya nggak cuma keperawatan aja ya. Ada karir di manajemen. Secara undang-undang sekarang sudah dibolehkan perawat itu menjadi manajer, menjadi direktur rumah sakit. Jadi direktur utama rumah sakit. Itu diperbolehkan. Jadi karirnya semakin terbuka luas dan kesempatan Anda untuk membuktikan bahwa perawat bukan profesi nomor 2 di bidang kesehatan. Terima kasih. Oke, itu dia teman-teman, beri tepuk tangan untuk Bapak Agus Samsudin. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Tapi sebelum closing, saya ingin menginformasikan bahwa PPNIP sudah rilis dan hadir di Play Store. Jadi Pak, PPNIP ini adalah satu aplikasi yang diluncurkan resmi oleh Pusat PPNI. Yaitu untuk membayar semua tagihan secara online Pak. Contoh membayar BPJS, membeli pulsa, token listrik, dan semua tagihan online bisa di satu aplikasi itu. Namanya PPNI Pay. Untuk link pendownloadannya bisa kalian cek di bawah sini nih di deskripsi. Oke? Terima kasih sejawat perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pak, izin terima kasih banyak Pak. Sama-sama.